Bagaimana aku bisa hidup dalam dunia yang berorientasi seksual ini? Dunia setiap hari menampilkan standar cinta yang salah, lewat media, obrolan teman, bahkan juga lewat pikiran kita sendiri. Saya Claudius Enrico dari Paroki Keramat, Gereja Hati Kudus, Jakarta. Waktu saya pertama kali mendengar frasa Imago Dei atau frasa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, saya merasa kagum. Tapi juga sedih karena saya melihat dunia, bahkan diri saya sendiri, betapa banyak hal yang saya lakukan atau yang terjadi di sekitar saya yang justru merusak citra itu. Saya merasa paling menghidupi frasa Imago Dei itu ketika melayani. Saat SMA, saya terlibat aktif melayani anak-anak yang tinggal di bawah kolong jembatan tol di salah satu lembaga sosial Kuskupan Agung Jakarta. Sekaligus juga aktif di komunitas kategorial. Komunitas itu membuat saya tahu apa artinya dikasihi dan apa artinya diterima apa adanya. Bagaimanapun, saya juga sering jatuh karena pornografi, masturbasi, maupun juga kata-kata yang melukai, bahkan tindakan yang melukai orang lain. Dan itu menyakitkan bagi saya karena saya merasa gagal mencintai dengan benar. Dan sampai sekarang pun, saya masih jatuh bangun dalam belajar mencintai. Dunia tuh sering menempelkan label buat laki-laki, seperti laki-laki harus macho, harus punya pacar, harus sukses, harus banyak uang. Dulu, waktu sekolah, cinta tuh dianggap permainan. Karena ada kebiasaan di antara kami, teman-teman yang laki-laki tuh, pasti kalau lagi cerita, kita saling kompetisi tentang siapa yang punya banyak kenalan perempuan atau siapa yang lebih populer di kalangan teman-teman gitu. Dan akhirnya relasi dengan lawan jenis itu dianggap permainan doang. Popularitas dan penampilan selalu jadi ajang persaingan buat kami. Bahkan ada istilah populer, kalau laki-laki dan perempuan tuh nggak mungkin bersahabat tanpa punya hubungan khusus. Akhirnya relasi dengan lawan jenis pun jadi nggak murni. Tapi kalau cuma bergaul dengan sama teman-teman laki-laki, pasti dianggapnya, ini nggak populer nih di kalangan perempuan. Saya resah dengan situasi ini. Lalu saya ungkapkan ke sahabat saya yang perempuan. Akhirnya kami bawanya dalam doa bersama beberapa teman lain. Lewat doa dan lewat komunitas, saya menemukan kalau identitas saya nggak ditentukan oleh dunia atau status apapun, atau label apapun. Tapi identitas sejati saya ada di dalam Tuhan. Saya pernah diingatkan dalam satu topik pertemuan komunitas, kalau tujuan mencari pasangan tuh bukan untuk menghindari kesepian atau untuk tujuan lain, tapi untuk belajar mencintai dengan benar seperti salib Kristus. Jadi waktu itu saya diajak memandang pada salib Kristus. Ada kata-kata yang muncul dalam hati saya. Kalau ingin cinta yang benar, maka salib jawabannya. Dan kalau mau tahu bagaimana cinta yang benar itu, dan bagaimana mencintai, ya salib juga jawabannya. Menyadari konsekuensi dari cinta yang benar itu, hal itu membentuk keputusan saya sejak masa SMP SMA, dan saya memilih seringkali untuk menunda pacaran. Bukan karena nggak ada rasa, bukan karena nggak pernah jatuh cinta, atau nggak pernah punya relasi cinta-cintaan ala anak-anak sekolah. Tapi karena saya tahu bahwa saya belum mampu mencintai dengan benar. Meskipun dalam perjalanannya saya jatuh bangun ketika berusaha hidup dalam komitmen itu. Dan ada hari-hari juga saya frustasi karena kejatuhan, kelemahan, dan kesalahan saya yang saya lakukan sendiri jauh dari cinta yang benar. Saya pernah terluka, juga pernah melukai orang lain. Tapi lewat peristiwa itu semua, saya merasa saya ambil bagian dalam salib Yesus. Menghidupi Imago Dei itu memang tidak mudah. Dunia menawarkan cinta yang instan, relasi yang instan, dan kepuasan instan. Tapi saya belajar, langkah pertama sebagai laki-laki mencintai, yaitu belajar mencintai seperti Kristus. Menghidupi panggilan menjadi serupa dengan Kristus, apapun itu nantinya. Karena semua panggilan pasti mengarah kepadanya. Dan jika satu hari saya dipanggil menikah, saya ingin mencintai pasangan saya dengan cara Kristus mencintai, membawanya semakin dekat kepada Tuhan. Karena itu, saat ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat pada salib Kristus. Di sana kita belajar bahwa kita dicintai dengan cinta yang sempurna. Dan hanya dengan cinta itulah kita bisa mencintai dengan benar.
meskipun di tengah dunia yang berorientasi seksual ini. Bergabunglah dengan komunitas gereja, di mana kita bisa bertumbuh di dalam kasih Tuhan, terbuka pada kehendak dan panggilannya, berdoalah, terimalah sakramen sesering mungkin, terutama Ekaristi. Di sanalah kita diingatkan, kita adalah imago Dei, segambar dan sesitra dengan Allah. Marilah kita hidup sesuai dengan nilai itu.